Video ini dipersembahkan oleh paramudita.com. Berhidroponik menjadi semakin mudah. Halo. Hari ini saya mendengar ada teman yang curhat, dan kebetulan tadi sore juga saya sempat ada live di grup Facebook Paramudita Community. Sempat ngobrol dengan beberapa teman dan rata-rata mengatakan hal yang sama, bahwa pasar saat ini dalam kondisi yang sangat-sangat lesu. Jadi banyak sayur yang masih tertinggal di instalasi, nggak laku, dan akhirnya jadi besar-besar. Kondisi ini setelah saya tanya-tanya ke beberapa teman, rata-rata mengatakan hal yang sama, yaitu karena memang berlimpahnya produksi sayur yang ada di konvensional, sehingga di sayur-sayur konvensional mereka itu sudah banding-bandingan harga. Nah, karena harga per kilonya jadi murah sekali yang di konvensional, akhirnya yang hidroponik ini kalah. Jadi ada beberapa konsumen-konsumen mereka itu yang akhirnya memilih mengambil sayur-sayur yang dari penanaman konvensional. Kondisi seperti ini sebetulnya biasa terjadi, dan dari waktu ke waktu pasti akan berulang, terutama di saat-saat kondisi di mana sinar matahari bagus, nggak banyak hujan, sehingga sayur-sayur yang ada di petani-petani konvensional itu hasilnya cukup bagus. Jadi teman-teman hidroponik ini kalah saing di harga. Bahkan ada salah satu konsumen kami ini yang sempat posting video sayurnya ditimbang beratnya 965 gram, hampir 1 kilo untuk satu tanaman sayur, untuk satu tanaman selada keriting. Jadi memang cukup mengkhawatirkan untuk teman-teman yang di hidroponik, tapi karena memang dari waktu ke waktu saya sekian tahun di hidroponik dan selalu kejadian ini seperti ini berulang, apalagi ditambah dengan tahun ini ada badai El Nino yang sudah saya kasih warning di awal tahun ini, sehingga panasnya dapat, hujannya jarang sekali, sinar matahari bagus sekali, otomatis berlimpah-limpah sekali yang ada di konvensional. Nah, saya sengaja membuat video ini untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang barangkali bisa bermanfaat nih buat teman-teman hidroponik pada saat kejadian-kejadian seperti ini berulang kembali. Saya ingin membagikan ada 2 alternatif yang Anda bisa lakukan pada saat ada kejadian seperti ini. Alternatif pertama, Anda bisa memperlambat pertumbuhan tanaman. Ya, pertumbuhan selada Anda bisa perlambat sehingga ada waktu yang cukup panjang untuk menunggu pasar bisa perlahan kembali normal. Saya berharap pasarnya bisa segera untuk bisa pulih lagi. Jadi teman-teman hidroponik bisa mulai jalan lagi dengan normal. Nah, alternatif pertama memperlambat itu ada beberapa cara. Yang pertama, Anda bisa turunkan TDS Anda. Ya, kalau teman-teman pengguna Paramudita Nutrien yang biasa menggunakan 1200 ppm atau lebih, bahkan ada yang 1500, 1800 ppm, Anda bisa coba turunkan ke angka 1000 atau bahkan mungkin 800, sehingga penanaman Anda agak panjang nih waktunya, sambil berharap segera hujan dan pasar kembali normal. Itu pertama. Yang kedua, cara kedua adalah Anda bisa melakukan potong akar. Jadi yang namanya potong akar ini otomatis yang namanya sayur selada, kalau Anda potong akar, tanaman apapun sih, kalau Anda potong akar, otomatis dia pertumbuhannya akan melambat.
karena secara naluri tanaman ini akan berusaha membenahi akarnya dulu. Nah, seberapa yang namanya potong akar ini, mungkin saya bisa kasih contoh. Jadi misalkan ini rock wool, jadi misalkan rock wool kotak seperti ini, ada akar yang keluar di kanan kiri sekelilingnya. Nah, Anda bisa kasih jarak kurang lebih sekitar sekitar plus minus ada di 4 cm lah. Di 4 cm Anda bisa potong akarnya dan Anda kembalikan lagi ke instalasi. Itu otomatis akan memperlambat bisa beberapa hari ya, karena tanamannya ini fokus membenahi akar dulu. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah pada saat Anda potong akar ini, Anda tidak bisa melakukan berkali-kali. Saran saya, Anda hanya bisa melakukan 1 kali atau maksimal 2 kali. Kalau biasanya, yang dari pengalaman saya, kalau Anda sudah 2 kali atau lebih, tanaman akan menjadi mudah bolting dan lebih cepat pahit dia. Rasa pahitnya akan lebih keluar karena otomatis tanaman ini dalam kondisi yang Anda buat stres, karena dia akarnya harus membenahi akar, dia taunya akarnya rusak dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar bijaksana ya pada saat Anda mau potong akar. Nah, tapi ini bisa jadi solusi sehingga ada jarak yang cukup panjang nih. Jadi tanamannya nggak sampai terlalu over besarnya. Jadi Anda masih bisa menunggu waktu pelan-pelan sambil membuka pasar baru. Anda bisa menjual dan akhirnya sayur yang Anda tanam ini laku. Nah, itu alternatif pertama. Jadi memperlambat pertumbuhan tanamannya sendiri. Alternatif kedua adalah Anda harus mulai berinovasi untuk membuat produk jadi. Produk jadi itu alternatifnya banyak sekali. Anda bisa mengolah apapun sayur-sayur yang Anda tanam itu, bukan hanya kita jual sebagai sayuran utuh, tapi kita bisa menjual berupa produk jadi. Produk jadinya itu misalkan Anda bisa buat jus, jadi daun-daunnya diambil, Anda bisa buat jadi minuman, ya Anda campur jadi minuman. Itu kan membutuhkan sayur yang cukup banyak. Dan kalau orang minum dalam bentuk botol kan beda nih, pasarnya sudah bergeser nih. Jadi kita bisa menggeser pasar dari pasar-pasar yang mengambil sayur-sayur jadi sayur-sayur utuh menjadi pasar yang mengkonsumsi produk jadi yang hasil produk kita. Itu pertama, Anda bisa membuat bentuk minuman, jus dan lain sebagainya. Bisa Anda campur, silakan Anda bisa research. Mumpung saat ini kebun Anda ada sayur-sayur lebih, ini kesempatan Anda untuk mulai eksperimen ya, komposisi apa, dicampur apa yang kira-kira menjadi minuman yang segar dan enak. Tips saya adalah pada saat Anda mau membuat menjadi produk jadi minuman, sayur ini akan sangat enak kalau Anda campur dengan buah-buahan yang ada rasa-rasa segernya, seger-seger asam, tapi jangan terlalu asam banget ya, pasti akan mengganggu. Nah, itu triknya untuk menghilangi rasa bau dan rasa sayur yang terlalu kuat. Biasanya kalau sudah berupa jus seperti ini, berupa minuman, anak-anak ini suka banget. Itu yang pertama. Kedua, Anda bisa mulai eksperimen untuk membuat salad. Anda bisa tambahin dengan tomat atau telur dan lain sebagainya. Anda tinggal eksperimen, cari di YouTube, cari di Google bagaimana cara membuat dressingnya salad. Jadi nanti campuran dari mayonaise dan lain sebagainya itu buat komposisi Anda sendiri. Di sini memang kondisinya yang tidak memungkinkan, yang harus memaksa Anda untuk mulai berinovasi. Cari resep-resep, tadi ada jus, sekarang ada dressing salad yang seperti apa, salad isinya apa,
Untuk teman-teman yang ikut event offline-nya Paramudita kemarin, di Paramudita Hidroponik kok gitu kemarin, pasti tahu dari chef sudah menjelaskan, mengajarkan, oh kira-kira bisa dibuat seperti ini, harusnya seperti apa. Anda bisa cari di Google sayur apa, salad apa yang kira-kira enak rasanya, yang unik. Buat rasa Anda sendiri, baik jus maupun salad, buat rasanya Anda sendiri, keunikan Anda sendiri, taste yang Anda punya. Silahkan trial ke teman-teman, ke orang-orang di sekitar Anda, minta pendapat mereka untuk Anda bisa adjust kembali. Misalkan ada komposisi yang kurang, karena di sini kalau kita mulai larinya ke produk jadi, kita berbicara masalah selera. Jadi belum tentu selera Anda itu selera yang bisa diterima oleh pasar. Jadi ini harus hati-hati. Nah, kalau Anda sudah menemukan, Anda tinggal cari alternatif packingnya seperti apa yang lebih cantik dan lain sebagainya, sehingga Anda bisa jual dengan lebih mudah. Jadi saya tawarkan dua alternatif di kondisi seperti sekarang ini. Yang pertama memperlambat pertumbuhan, yang kedua mulai produk-produk jadi. Ya, saya tadi jelaskan ada dua produk jadi. Semoga ini bisa membantu. Produk jadi ini bisa macam-macam ya, bisa Anda jual berupa masakan dan lain sebagainya. Jadi silakan Anda berinovasi. Ini saatnya. Memang ini saatnya Anda harus mulai belajar untuk berinovasi, berkreasi, sehingga hasil akhirnya adalah sayur yang ada di kebun Anda ini bisa terjual dan habis dengan tanpa Anda harus membuang sayur Anda. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk Anda dan bisa ditangkap dengan baik. Saya Andrew Tang, salam satu tandon.